Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kalkulus 1 lagi. Subtopik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang limit fungsi trigonometri atau limit fungsi yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya. Video kali ini mungkin akan pendek karena yang akan kita bahas tidak terlalu banyak. Oke, langsung saja. Jadi kita sudah belajar mengenai pengenalan limit, definisi formal limit, dan teorema limit. Sekarang kita menginjak ke subbab selanjutnya, yaitu limit trigonometri. Yang akan kita bahas adalah dua teorema saja ya. Yang pertama adalah teorema ini, jadi satu teorema isinya 6. Teorema tentang limit fungsi trigonometri. Untuk setiap bilangan real C di domainnya, ini yang perlu digarisbawahi, maka sin T, limit sin T di C adalah sin C, limit cos T di C adalah cos C, limit tangen T di C adalah tangen T, dan seterusnya. Artinya tidak hanya fungsi polinom dan fungsi rasional saja yang bisa kita nilai limitnya bisa langsung substitusi gitu ya. Akan tetapi juga ternyata fungsi trigonometri juga bisa begitu. Yang akan kita bahas lebih detail buktinya adalah dua ini, bahwa limit sin T di C adalah sin C dan limit cos T di C adalah cos C. Untuk tangen T, karena dia definisinya adalah sin T per cos T, maka mengikuti dari nilai limit dua orang ini nanti. Begitu juga dengan kotangen T, cos per sin, sekan seper cos, kosekan seper sin. Di sini domainnya maksudnya artinya kalau ini berarti semua bilangan real, tangen T adalah kondisi di domainnya adalah kondisi semua bilangan real T ya, saat cos T-nya tidak sama dengan 0. Kotangen T domainnya adalah semua bilangan real, T-nya bisa semua bilangan real kecuali saat sin T-nya sama dengan 0. Sekan T domainnya adalah semua bilangan real T, sedemikian sehingga cos T tidak sama dengan 0, sedangkan yang kosekan T ini domainnya adalah semua bilangan real, sedemikian sehingga sin T tidak sama dengan 0. Kita bahas di sini saja. Akan kita cari tahu limit X, kalau di sini kita pakai T ya, T aja ya. T mendekati C dari sin T, ini kira-kira nilainya berapa? Nah, sebelum kita ke sini, ke mencari limit sin T di C, kita akan membahas kasus khususnya dulu, yaitu saat C-nya sama dengan 0. Artinya akan kita cari nilai dari limit sin T untuk T-nya mendekati 0. Ini sama dengan berapa gitu ya. Di sini karena T itu mendekati 0, berarti T itu bisa di kanannya 0, bisa di kiri 0. Di kanannya 0 itu artinya T positif, di kirinya 0 berarti T-nya negatif. Jadi ada dua kasus, akan kita lihat dua-duanya. Bagaimana kondisi dari sin T saat T-nya positif, bagaimana kondisi sin T saat T-nya negatif. Biar cerah ini saya hapus saja. Ini misal T positif. Ini perlu diketahui bahwa karena di sini nilainya T-nya ya, jadi di sini T-nya kita akan mencari tahu nilai dari sin T saat T-nya itu mendekati 0, sangat mendekati 0 ini ya. Baik di kanannya 0 maupun di kirinya 0. Di sini seharusnya saya gambarkannya yang kuningnya arahnya ke sini ya, tidak yang ke sana. Jadi itu untuk menyatakan bahwa dia adalah negatif T, T-nya segini, sekecil ini. Jadi kita akan cari tahu saat T-nya dekat dengan 0 dari kanan, artinya T-nya positif, dan T-nya dekat dengan 0 dari kiri, artinya saat T-nya negatif. Kita nggak perlu memperhatikan nilai T yang sangat besar ya, mungkin di sini atau di sana, karena kita mainnya adalah T yang dekat dengan 0. Artinya ya kecil aja di sekitar sini. Jadi sifat-sifat nanti yang akan kita bahas ya tidak berlaku untuk kuadran, boleh jadi tidak berlaku untuk kuadran 2 atau 3. Ya, karena kita, yaitu tadi alasannya,
Karena limit T mendekati 0, ya T-nya di sekitar 0 saja. Sekitarnya jangan jauh-jauh, segini sama segitu. Jadi representasi ini, simulasinya itu bentuknya segitiganya begitu, nanti ya boleh jadi nggak akan berlaku untuk kalau kondisi segitiganya seperti ini. Nah, tapi tetap saja alasannya itu tadi. Simulasi ini tetap berlaku karena ya kita bekerjanya untuk T yang di sekitar 0 saja. Oke, kita lanjut saja. Misal T positif, kemudian kita punya titik A, B, P seperti yang digambar. Jadi ini P itu titik yang ini, B itu titik yang ini, A itu titik yang ini. Tadi kegeser-geser ya. Jadi ini P, ini B, yang ini yang A. Maka dari sini kita peroleh panjang dari BP yang ini pasti tidak negatif, pasti juga tidak sama dengan 0 karena T-nya positif. Dan dia pasti kurang dari panjangnya AP. AP itu dari sini ke sana karena di segitiga ini AP itu adalah sisi miringnya. Dan si AP pasti kurang dari panjangnya busur AP ini ya, busurnya AP begini. Oke, karena dari pendefinisinya gitu. Jadi ada dua titik, ini ada busur, ini busur AP. Ini yang garis lurus itu yang ini. Jadi pasti dia kurang dari panjang busur AP. Oke. Terus mau diapain kalau sudah tahu itu ya? Nah, terus karena kita tahu tadi bahwa BP, si BP ini itu adalah sin T. Dari mana tahu? Kan di sini kan P. Koordinatnya adalah X, Y. Si X-nya jadi cos T, si Y-nya ini jadi sin T. Karena BP kondisinya seperti ini, maka dia adalah sin T. Terus yang ini tadi sama dengan T. Ya, ini T. Maka karena BP itu adalah sin T, panjangnya BP adalah sin T, panjangnya busur AP ini adalah T. Mungkin dikasih begini ya, kalau AP gini aja itu cuma busur, tidak menyatakan panjang busur. Jadi dikasih gini, busur dari AP panjangnya adalah T. Maka kita peroleh di sini 0 kurang dari sin T kurang dari T. Jadi kita tulis ulang saja. Kita simpan di sini ya. Kita punya 0 kurang dari sin T kurang dari T kalau T-nya positif. Sekarang kalau T-nya negatif. T-nya negatif berarti kondisinya seperti ini. Ini saya agak terangin gini ya. Jadi T-nya ini min T. Nggak usah diperhatikan garis kuning yang di sini. Jadi yang di sini adalah min T. Ini koordinatnya P. Di sini adalah panjangnya adalah mutlak dari sin T. Jadi kalau diperhatikan positif negatifnya, posisinya T ini koordinat Y-nya si P ini adalah sin T. Kemudian koordinat X-nya ini adalah cos T. Sehingga dari sini kita tahu ya dengan analogi yang sama seperti ini tadi bahwa T itu kurang dari sin T kurang dari 0. T-nya adalah ini bukan min T ya. Kalau diketahui T-nya positif maka min T-nya segini. Sekarang yang diketahui T-nya yang negatif. Jadi sudah langsung, meskipun di sini tidak ada yang menyatakan bahwa dia negatif atau positif ya. Si T ini kita asumsikan negatif dari sini.
Oke, jadi segini itu adalah T negatif. Si T itu pasti kurang dari sin T karena sin T itu ini. Ini kan tadi negatif juga, tapi yang jelas lebih panjang yang T ini. Sehingga kita tuliskan begini karena ini negatif. Kondisi positifnya T lebih panjang, berarti di negatifnya dia kurang dari sin T. Dan sin T ini karena dia ada di sini, di kuadran keempat ini, pasti nilainya negatif atau kurang dari 0. Sehingga untuk dua kondisi ini dari teorema Apit, di teorema Apit itu ada tanda sama dengannya ya. Ini juga kita bisa kasih tanda sama dengan seperti ini. Kenapa kok begitu? Kalau A kurang dari B itu pasti A kurang dari sama dengan B. Jika A itu kurang dari B, maka pasti A itu tidak lebih dari B. Jadi untuk tujuan biar kita bisa menggunakan teorema Apit, ini akan saya kasih tanda sama dengan. Ingat di sini nggak berlaku sebaliknya ya. Jika A kurang dari sama dengan B, pasti A kurang dari B. Belum tentu. Boleh jadi dia sama dengan. Tapi yang jelas kalau kita punya yang kiri ini, kita punya yang kanan itu. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan limit T mendekati 0 dari 0 kurang dari sama dengan limit T mendekati 0 dari sin T kurang dari sama dengan limit T mendekati 0 dari T. Ini nilainya 0, ini nilainya 0. Limit sin T untuk T-nya mendekati 0 itu tidak kurang dari 0 dari sini, tidak lebih dari 0. Tidak kurang dan tidak lebih dari 0 berarti dia limitnya ya sama dengan 0. Kalau kondisi ini juga kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau kondisinya T-nya negatif, ternyata limit T mendekati 0 dari T kurang dari sama dengan limit T mendekati 0 dari sin T kurang dari sama dengan limit T mendekati 0 dari 0. Ini 0, ini 0. Yang di sini harusnya 0 juga. Sehingga baik T-nya itu positif maupun negatif, kita bisa tahu bahwa limit dari sin T untuk T-nya mendekati 0 itu dia nilainya sama dengan 0. Sehingga dari sini bisa kita tulis, ini modal awal kita untuk membuktikan yang lebih umum. Kita tulis, saya hapus semuanya dulu. Limit T mendekati 0 dari sin T adalah 0. Oke, apalagi yang kita perlukan sekarang? Kita juga perlu modal yang kedua. Kita perlu membuktikan bahwa limit T mendekati 0 dari cos T itu sama dengan 1. Cara membuktikannya gimana? Kita tulis saja limit T mendekati 0 dari cos T itu kan sama dengan limit T mendekati 0 dari akar 1 dikurangi sin kuadrat T. Ingat bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Artinya cos kuadrat T sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat T. Artinya cos T itu bisa kita tuliskan sebagai 1 dikurangi sin kuadrat T. Maka saya tulis di atas seperti itu. Terus selanjutnya ini sama dengan menggunakan aturan limit ya yang sudah dipelajari. Ini sama dengan 1 dikurangi limit T mendekati 0 dari sin T, sebenarnya sin kuadrat T, terus kemudian bisa keluar. Ini bisa keluar kuadratnya di sini yang sama dengan, karena nggak mau saya tulis di bawahnya saja, akar dari 1 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan akar dari 1 sama dengan 1. Dari sini kita tahu limit dari cos T di 0 adalah 1. Kita tulis di sini. Limit T mendekati 0 dari cos T, bukan sin T ya. Dari cos T adalah 1.
Nah, karena kita sudah punya dua modal besar ini, sekarang kita bisa membuktikan limit sin T di C dan limit cos T di C. Tapi kita mulai dulu dari limit sin T di C dulu ya. Kalau kita misalkan ini tanda definisi ya. Saya definisikan H itu sebagai T dikurangi C. Sehingga kalau H-nya mendekati 0, T mendekati siapa? T-nya mendekati C. Jika H-nya mendekati 0, maka T mendekati C. Sehingga dari sini bisa kita tulis limit T mendekati C dari sin T, kita tulis sebagai limit H mendekati 0, ya kan? Tadi kalau T mendekati C hanya mendekati 0. Kalau kita definisikan hanya adalah T dikurangi C dari sin C ditambah H. Karena T-nya kalau H-nya adalah T dikurangi C, maka T adalah C ditambah H. Ini sama dengan limit H mendekati 0. Siapa sin C ditambah H? Sin, semuanya ya. Sin C kali cos H ditambah cos C sin H. Seperti formula yang dulu dipelajari waktu SMA. Sama dengan ini, langsung saja kita eksekusi nilainya. Sin C cos H tadi untuk H mendekati 0 adalah tulis saja dulu lah biar ketahuan. Ini cos H ditambah cos C limit H mendekati 0 dari sin H. Di sini adalah sin C dikali 1 ditambah cos C dikali 0 sama dengan sin C. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa limit sin T di C adalah sin C. Oke, boleh di pause videonya, bisa ditulis atau diamati kira-kira di bagian mana yang perlu pendalaman. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa limit cos di C adalah cos C. Selanjutnya akan kita lihat nilai dari limit cos T di C. Kan kita tahu bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu kan sama dengan 1. Artinya bisa kita tulis cos T itu sebagai akar dari 1 dikurangi sin kuadrat T atau sin T dikuadratkan. Nah, karena dia merupakan nilai akar kuadrat, dia pasti nilainya adalah positif. Jadi cos T itu pasti positif di dalam kasus ini ya. Bagaimana kalau cos T itu negatif? Jadi jika cos T itu positif, nilainya adalah ini jika cos T positif. Sedangkan jika cos T itu negatif, jika cos T atau C ya. Jika cos T negatif, kita punya si cos T itu ya gini. 1 dikurangi sin kuadrat T ini dinegatifkan. Dari mana tahu? Karena ini tadi gue hapus semua. Karena ini tadi nilainya selalu positif karena akar pangkat 2. Di sini cos T-nya negatif, maka kalau ini saya negatifkan nilainya dia jadi positif, sehingga min cos T itu pasti sama dengan akar dari 1 dikurangi sin kuadrat T. Atau bisa kita tulis cos T itu adalah min dari akar ini, karena kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Jadi kalau cos T-nya positif kita punya yang atas ini, kalau cos T-nya negatif kita punya yang di sini.
Sehingga dari sini bisa kita tulis untuk kasus yang pertama dulu ya, saat cos T-nya positif, limit X mendekati X, limit T mendekati C dari cos T itu bisa kita tulis sebagai limit T mendekati C dari akar 1 dikurangi sin kuadrat T. Ini sama dengan akar dari 1 dikurangi limit T mendekati C dari sin T dikuadratkan ya. Saya nggak menjelaskan detailnya ini ada di teorema limit yang sudah kita pelajari. Yang jelas ini adalah akar dari 1 dikurangi sin C yang sudah kita bahas tadi dikuadratkan. Sama dengan siapa ini? Sama dengan cos C. Terus di kasus yang kedua, saat cos T-nya negatif, maka kita punya ini. Sehingga nilai limitnya, limit T mendekati C dari cos T itu adalah limit T mendekati C dari min akar 1 dikurangi sin kuadrat T sama dengan min akar 1 dikurangi limit T mendekati C dari sin kuadrat T sama dengan min akar dari 1 dikurangi sin kuadrat C, nggak muat ini ya, sama dengan min dari siapa? Dari akar cos kuadrat C, atau bisa kita tulis min dari mutlak ini dibuang, min dari mutlak cos C, karena ingat bahwa akar dari X kuadrat adalah mutlak X. Ini dulu di bab nilai mutlak. Ini sama dengan min. Ini kan cos T-nya tadi, cos C-nya itu kan negatif, sehingga nilai mutlaknya adalah negatif. Jika X itu negatif, maka mutlak dari X adalah min X. Jika X-nya tidak negatif, dia positif atau sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X. Ingat itu ya. Jadi cos C nilainya negatif, sehingga min dari mutlak cos T adalah cos C. Oke, iya tadi 2 kasus itu benar. Harusnya di sini kasusnya 2. Nilai cos C-nya positif atau cos C-nya negatif, bukan cos T ya, mohon maaf. Jadi harusnya cos C. Makanya bisa jalan dari sini ke sini. Oke, dari 2 kemungkinan ini sama-sama menunjukkan bahwa limit cos T di C adalah cos C. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati T dari cos X mendekati T mendekati C dari cos T adalah cos C. Sudah punya 2 modal besar ini, kita bisa menentukan limit T mendekati C dari fungsi trigonometri yang lain. Oke, ini sudah dibuktikan, tinggal yang ini, limit T mendekati C dari tangan T per tangan T saja ya, atau langsung aja sama, nggak bisa sama dengan karena ada ini. Di sini dihapus dulu. Sama dengan limit T mendekati C dari sin T per cos T. Sama dengan siapa ini tadi? Kan menurut teorema limit ini menjadi seperti ini, per limit T mendekati C dari cos T.
sama dengan menurut yang sudah kita temukan tadi ya, ini adalah sin C, ini adalah cos C. Siapa sin C per cos C? Tangen C. Untuk yang lainnya ini nanti akan mengikuti aturan yang seperti ini. Jadi modal awalnya adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Fungsi trigonometri khusus kayaknya ini perlu dijelaskan juga. Dua nilai limit ini sangat penting ya. Jadi ya mau nggak mau harus kita bahas, kita buktikan memang benar limit sin T per T di 0 itu adalah 1, limit 1 dikurangi cos T per T itu adalah 0. Ini nanti akan kelihatan, mungkin pertama kali penerapannya kelihatan itu adalah saat menentukan turunan. Kalau kita sudah nyampe bab turunan ya, turunan dari sin dan cos. Turunan sin X terhadap X, turunan cos X terhadap X. Untuk membuktikannya kita otak-atik ya. Ini kita buang saja. Kemudian kita tutup applet yang ini. Kita ganti applet yang lain, yang ini. Jadi akan kita buktikan bahwa limit T mendekati 0 dari sin T per T sama dengan 1. Gimana cara membuktikannya ini? Model kita itu jangan lupa wis ditulis. Limit T mendekati 0 dari sin T adalah 0. Limit T mendekati 0 dari cos T adalah 1. Oke, karena kita akan mencari nilai dari sin T per T saat T-nya dekat dengan 0, ya ada baiknya kita batasilah T-nya itu kanan kirinya 0, nggak usah terlalu jauh-jauh. Nggak ada gunanya juga terlalu jauh, malah nanti bisa jadi masalah. Karena kita mau mencari nilai kondisi dari sin T per T saat T-nya dekat dengan 0, ya wes T-nya dekat dengan 0 aja. Di kirinya 0, di kanannya 0, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita gambarkan di sini, di kuadran 1 dan 4 saja, nggak usah ke 2 atau 3. Ini pun juga sudah cukup dekat dengan 0, sudah memenuhi apa yang akan kita cari. Sehingga di sini, ya T-nya di sini-sini aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai ke sini ya. Ini ke sini pun juga nggak bisa karena memang saya buat seperti itu. Kalau ke sini nanti repot membuat simulasinya. Ya, ada unsur ketidakmampuan juga. Ya bisa aja sih saya teruskan, cuma nanti akan buktinya akan jadi tambah ribet. Oke, jadi kita batasi dia dari min pi per 2 sampai pi per 2, artinya di kuadran 1 dan 4 sajalah. Terus T-nya tidak sama dengan 0 karena kita akan mencari kondisi dari sin T per T saat T-nya dekat dengan 0. Berarti kan menurut adat dari limit, bukan hanya adat ya, karena memang itu definisi dari limit juga, T-nya tidak sama dengan 0. Oke, ini sudah ditulis di sini semua, nggak usah nulis lagi ya. Luas juring OBJ, jadi OBJ berarti yang ini ya. Yang ini itu pasti tidak lebih dari luas segitiga OBP yang ini. Oke, karena dari pendefinisiannya ya seperti itu. Dan luas segitiga OBP tadi pasti tidak lebih besar dari luas juring OAP ini. Oke, coretannya saya buang. Diperhatikan bagaimanapun kondisi dari si P ini, atau T-nya mau dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia akan selalu punya relasi seperti itu. Relasi yang sudah kita bahas tadi di sini. Meskipun didekatkan bisa nanti di zoom gitu ya. Di zoom pasti kondisinya akan selalu terpenuhi. Oke, untuk keperluan definisi untuk keperluan bukti ini nggak saya kecilkan lah biar kelihatan bedanya. Oke, saya zoom out sedikit. Oke, terus luas juring OBJ ini adalah
setengah cos T kuadrat dikali T. Dari mana ini ya? Jadi misal ini luasnya, luas dari yang dari segini ya, dari ke sana, biar enggak riweh saya dilihat saja. Luasnya adalah L, ini panjangnya adalah R kecil, bukan dari sampai sini ya. Kalau sampai sini sudah jelas dia nilainya adalah 1, karena ini lingkaran satuan. Luas juring ini OBC ini kalau saya bagi dengan luas semuanya, luas keseluruhan ya, jadi dari sini sampai sini tidak hanya T begini aja, itu L dibagi pi R kuadrat ya, luas lingkarannya pasti ya karena jari-jarinya R ya pi R kuadrat, itu pasti sama dengan T, ini sudut T dalam radian. T-nya T ini. Oke, T-nya memang T ini, tetapi ingat bahwa T ini bisa membangun T yang di sini. T. Jadi kalau panjangnya di sini T, di sini sudutnya adalah T radian. Dulu pernah dibahas ini. Jadi ini T di sini adalah T radian. Jadi ini sama dengan T per 360 derajat atau 2 pi radian. Sehingga dari sini bisa kita peroleh L itu sama dengan ya T dikali pi R kuadrat per 2 pi, atau sama dengan T dikali setengah dikali R kuadrat. Karena ini ya bisa dicoret begini. Oke, sekarang kita cari tahu si R itu siapa. Karena R itu adalah panjangnya OB, sedangkan B tadi adalah koordinat X dari si P ya, jadi OB itu panjangnya dari O sampai B ini menyatakan koordinat X dari P, padahal P kalau dia dari A ini ke P itu panjangnya T, kita tahu dari definisi trigonometri, fungsi trigonometri, P itu koordinatnya adalah cos T, sin T. Jadi koordinat X-nya adalah cos T, koordinat Y-nya adalah sin T. Nah, kalau ditanya lagi, ini kan koordinat X-nya P. Yang ini kan koordinat Y-nya koordinat Y-nya si P. Jadi bisa kita simpulkan si R ini adalah cos T. Si Y-nya ini kalau kita kasih nama Y ya, atau kita kasih nama S gitu ya, si S ini adalah sin T. Nah, karena R itu adalah cos T, ya bisa kita ganti saja ini sebagai T dikali setengah dikali cos T, terus dikuadratkan, jadinya seperti ini. Sehingga kita tulis di sini begini, setengah cos T dikuadratkan dikali T. T di sini adalah panjangnya yang T yang ini. Luas segitiga OBP, jadi OBP adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah cos T, tingginya adalah sin T, terus dikali setengah, jadinya ini setengah cos T dikali sin T. Kenapa sih di sini ada mutlaknya? Karena luas itu tidak pernah negatif dan cos T selalu positif, sehingga cos T-nya nggak usah dimutlakkan, T-nya saja yang dimutlakkan. Kalau T-nya itu negatif tapi besar sudutnya itu kalau dimutlakkan sama-sama segini ya, di sini min T, pasti luasnya juga sama yang di sini. Cuman ada tanda negatif, nanti jadinya luas kok negatif. Jadi yang T-nya ini dimutlakkan. Terus kemudian yang di sini sin T itu untuk kuadran 1 atau 4 di kanan kirinya 0, dia bisa positif bisa negatif. Kalau kanannya 0 dia positif, kirinya 0 dia negatif. Jadi begini, di kirinya 0 tapi nggak terlalu ke kiri ya, karena tadi kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Di kirinya 0,
sampai sini dia negatif, di kanannya 0, sampai sini dia positif. Karena tadi kita bahasnya cuma di sini saja. Oke, sehingga di sini sin T-nya perlu dimutlakkan karena ya luas. Oke. Terus kemudian itu kurang dari luas juring AOP. Tadi sama caranya seperti mencari di sini, hanya saja radius si R-nya tadi ya sudah ketahuan 1. Jadi ini 1 kuadrat dikali T. Oke, lanjut. Sekarang langkah selanjutnya adalah ini adalah cos T. Jadi semua suku ini saya bagi dengan cos T dikali T. Jadi saya bagi dengan ini, saya bagi dengan cos T dikali T. Jadinya tinggal cos T saja. Oh, ada setengahnya juga. Dibagi dengan setengah cos T dikali T. Jadi ini tinggal cos T saja. Yang ini menjadi mutlak sin T per mutlak T. Yang di sini menjadi seper cos T. Karena mutlak T-nya hilang, setengahnya hilang. Selanjutnya, apakah tanda tidak berubah? Tetap begini? Tidak berubah karena ini adalah bilangan positif. Mutlak T positif, cos T itu positif untuk T-nya di sekitar 0 di kuadran 1 dan 4. Kemudian setengah itu juga positif. Positif dikali positif pasti ini hasilnya positif. Karena dia dibagi dengan bilangan positif atau dikali dengan seper bilangan positif, maka ya tanda tidak berubah. Jadi tetap seperti ini. Baterainya mau habis. Ya. Oke, biar cerah dihapus saja. Selanjutnya cos T ini kenapa sin T per T itu kok mutlaknya dihilangkan? Semula sin T per mutlak T begini, jadi kan ini sama dengan sin T per T. Nah, kalau dia di kanan kirinya 0 dan kita batasi di sini tadi ya, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu ke kanan. Di area sini saat T-nya positif, sin T-nya positif. Saat T-nya negatif, sin T-nya juga negatif. Ingat, ini kata-kata ini jangan diperumum. Ini hanya untuk dari min pi per 2 sampai pi per 2 saja. Kenapa kita batasi sampai ini aja? Tadi alasannya sudah saya sampaikan di awal. Oke, sehingga karena T-nya negatif, sin T-nya negatif, maka nilainya ya positif. Saat T-nya positif, sin T-nya juga positif. Jadi ini selalu positif. Karena selalu positif, mutlak X itu sama dengan X jika X-nya tidak negatif. Dan mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya negatif. Kan gitu aturannya. Sehingga ya ini sama dengan sin T per T. Karena dia selalu positif, sehingga di sini tanda mutlaknya dihilangkan. Kemudian ini masih sama, jadi di langkah ini cuma menghilangkan tanda mutlak saja. Lalu kita menggunakan aturan limit bahwa jika f itu kurang dari sama dengan g, maka limit x mendekati t, misalnya fx ya, jika fx selalu kurang dari gx gitu ya, maka limit dari X mendekati C dari Fx ya kurang dari sama dengan limit X mendekati C dari Gx. Ini aturan ini sudah kita bahas. Sehingga kalau ini kita kasih limit seperti ini pun kondisinya masih tetap ini kurang dari. Limit dari cos T di 0 adalah 1. Sudah kita bahas tadi. Limit cos T di 0 adalah 1. Jadi 1/1 ya. 1/1 ini kan kalau kita tulis bisa jadi limit T mendekati 0 dari 1 dibagi limit T mendekati 0 dari cos T. Cos T tadi limitnya di 0 adalah 1. Ini adalah 1, 1/1 adalah 1. Jadi tulis di sini. Ini 1 ya karena limit cos T di 0 adalah 1. Terus kemudian yang ini yang tadi dicari. Karena dia tidak lebih dari 1, tidak kurang dari 1, ya pasti sama dengan 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa
limit T mendekati 0 dari sin T per T sama dengan 1. Ini yang dulu pernah kita cari juga ya, tapi di bab berapa ya? Bab limit yang awal ya. Kita pakai coba-coba saat T dekat dengan 0, T-nya 0,01, T-nya 0,0001, T-nya 1/1 miliar, T-nya 1/10 miliar dan seterusnya. Kok makin lama sepertinya makin menuju 1. Akhirnya pada waktu itu kita putuskan nilai limit dari sin T per T untuk T-nya mendekati 0 adalah 1. Tapi itu baru coba-coba, itu tidak bisa dipakai ya. Tidak bisa dipakai intuisi seperti itu. Nah, ini adalah bukti formal bahwa limit dari sin T per T untuk T-nya mendekati 0 adalah 1. Terus selanjutnya akan kita buktikan apa lagi? Kita hapus, siapa tahu lebih cerah kalau kita hapus. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T adalah 0. Cara membuktikannya gimana ya? Cara membuktikannya kita tulis ini, oke, agak kecil-kecil saja. Ini sama dengan, ini ada manipulasi aljabarnya ya. Limit T mendekati 0 dari 1 dikurangi cos T per T dikali 1. 1 itu di sini saya anggap 1 itu bisa apa aja ya. Di sini adalah 1 ditambah cos T per 1 ditambah cos T. Jadi tidak berubah nilainya karena saya kalikan 1. Sama dengan, tulis di bawahnya aja biar nggak terlalu kecil nulisnya. Limit T mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat T dibagi T dikali 1 ditambah cos T. Ini sama dengan limit T mendekati 0 dari, ini kan sin ya, ini kan sin kuadrat T. Maka tidak apa-apa, saya tulis saja dulu. Sin kuadrat T per T 1 ditambah cos T. Ini sama dengan limit T mendekati 0 dari sin T per T dikali, ini kurang siap, sin T per 1 ditambah cos T. Nilai limitnya siapa? Limitnya adalah limit T mendekati 0 dari sin T per T dikali limit T mendekati 0 dari sin T per 1 ditambah cos T. Ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 0 per 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa limit 1 dikurangi cos T per T di 0 adalah 0, sehingga terbukti yang ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini terbukti, yang itu terbukti. Sudah selesai, gitu aja ya. Balik lagi ke sini dulu. Ya. Sekarang latihan soal. Coba. Limit sin 3x per x untuk x yang mendekati 0 kira-kira berapa ini ya? Ini bisa kita tulis sebagai, nah ini belum ada limitnya ya, saya cuman ngobrol masalah ini. Jadi sin 3x per x bisa kita tuliskan sebagai sin 3x per 3x. Loh, nggak sama, dikali 3. Ya, kalau ini saya kalikan 3, nanti jadinya sama dengan yang ini. Sehingga ini bisa kita pandang sebagai sesuatu. Kalau kita di situ ya, saat x mendekati 0, 3x mendekati siapa? Mendekati 0 juga, karena limit x mendekati 0 dari 3x sama dengan 0. Artinya saat x dekat dengan 0, 3x dekat dengan 0. Atau kita tuliskan seperti ini. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi sama dengan limit
X mendekati 0 dari sin 3X dibagi 3X dikali 3 sama dengan limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X dikali limit X mendekati 0 dari 3. Ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 3, sehingga sama dengan 3, 1 dikali 3. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena ini kondisinya ada 3X itu menuju ke 0, maka bisa saja saya tulis dia adalah sebagai sin, misalkan apa ya, B per B saat B-nya menuju 0. Ya kan? Karena 3X tadi menuju ke 0. Sehingga bisa aja saya tulis sebagai limit B mendekati 0 dari sin B per B. Itu kan mirip dengan limit T mendekati 0 dari sin T per T. Sama dengan 1, sudah kita buktikan. Oke, jadi alasannya ini boleh dipakai karena memang saat X mendekati 0, yaitu ini, itu 3X-nya mendekati 0. Seolah-olah begini. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X itu adalah limit 3X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Atau kalau kita notasikan limit dari B mendekati 0 dari sin B per B. Kenapa boleh begini? Kok diubah begini ya? Karena saat X mendekati 0, 3X mendekati 0 juga, jadi kondisinya tetap sama, tidak berubah. Tetap ya X mendekati 0 kondisinya gitu. Oke, jadi seolah-olah seperti itu. Pengerjaannya selanjutnya akan seperti itu. Mungkin untuk yang nomor 2 dan 3 bisa dicoba sendiri ya. Atau coba dikerjakan, saya hapus semuanya. Kalau perlu yang tadi silakan dilihat kembali, mungkin di rewind gitu ya. Rewind atau rewind itu bacanya. Pokoknya di kembali yang tadi. Oke, bagaimana dengan yang ini? Kok ada 1 min cos T ya? Padahal kita tahunya itu 1 min cos T per T. Yang limit T mendekati 0-nya adalah sama dengan 0. Bisa nggak kita manipulasi seperti itu? Coba. Ini sama dengan limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T dikali 1/sin T. Ini masih belum sama karena ini masih belum sama dengan ini ya. Ya wes, ininya saya kalikan dengan T. Biar nanti kalau ini dioperasikan nilainya sama dengan ini. Sehingga limitnya ini adalah limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T dikali limit T mendekati 0 dari T per sin T. Ini nilainya 0 ya. Yang ini mau berapapun ya, nanti hasil akhirnya adalah 0. Cuman kalau Anda penasaran, ini nilainya adalah 1. Loh, kok bisa? Kan tahunya sin T per T. Nggak tahu T per sin T. Nah, ini pertanyaan ya. Silakan dibuktikan bahwa limit T per sin T di 0 adalah 1 juga, seperti sin T per T. Oke, selanjutnya yang ini wes kalian kita bahas. Limit X mendekati 0 dari sin 4X Oke, dari sin 4X per 4X maunya, biar bisa dicari kayak yang kasus yang atas tadi. Tapi harus dikali dengan 4X dikali dengan sepertangan X. Sepertangan X ini adalah cos X per sin X. Cos X per sin X. Cos X per sin X itu kita nggak tahu ya. Tahunya kan X per sin X atau sin X per X ya. Jadi kita tulis saja dia sebagai X-nya kita taruh di atas, atau saya tulis lagi aja wes. Limit X mendekati 0 dari
sin 4x per 4x dikali 4 dikali x per sin x dikali cos x. Oke, jadinya adalah seperti ini. Ini nilainya 1, ini nilainya 4, ini nilainya 1, ini nilainya 0. Jadi